Timotius pasal 2, kita baca ayat yang pertamanya saja. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama, mari kita sama-sama membaca mulai dari judul perikopnya, yaitu 1, 2, 3. Panggilan untuk ikut menderita. 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya. Di dalam judul perikop di situ dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Ini yang disampaikan suatu firman, yaitu Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius yang sebagai anak rohani. Anak rohani daripada Rasul Paulus. Kenapa kok dikatakan anak rohani? Itu Paulus yang selalu membimbing, Paulus yang selalu mengajarkan akan kebenaran firman, yaitu kebutuhan rohani di dalam kehidupan Timotius, yang membuat Timotius untuk dididik di dalam kebenaran, sehingga dia dikatakan menjadi anak rohani. Nah, dikatakan di dalam ayat pertama, sebab itu hai anakku. Ini yang ditujukan kepada Timotius. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Ini juga yang diperuntukkan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita juga menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat, yang oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kalau dilihat dari satu pengertian kuat, yaitu memiliki satu pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu banyak tenaga. Kuat, banyak tenaga, atau boleh juga dikatakan persamanya tahan. Kuat, banyak tenaga, atau tahan dan tidak mudah goyah, atau hal yang sama juga, yaitu tahan menderita sakit. Itu yang dikatakan kuat. Jadi Rasul Paulus katakan kepada Timotius, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Artinya penderitaan apapun yang kau alami, tantangan apapun yang terjadi di dalam hidupmu, jadilah engkau kuat. Jadilah engkau tahan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita mau melihat di dalam satu perikop ini, kita mau belajar bagaimana supaya kita itu sungguh-sungguh menjadi kuat. Apakah hanya dikatakan, hai engkau Timotius, jadilah engkau kuat, kuatlah di dalam Kristus Yesus. Tetapi bukan hanya sepintas perkataan, tetapi ada sesuatu saran daripada firman yang mengajak, yang membawa kehidupan Timotius itu kuat di dalam Tuhan, kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Apa itu yang pertama? Atau bagaimana caranya supaya dia tetap kuat? Kita mau belajar. Kita masuk kepada ayat yang kedua, untuk kita dapat kuat di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Untuk kita dapat kuat, kata firman Tuhan, Rasul Paulus katakan, yaitu supaya kita suka mempercayakan atau suka membagikan kepada orang lain, atau suka menyampaikan pengajaran firman yang kita terima itu kepada orang lain. Dengan kita suka membagi, dengan kita suka mengajarkan kepada orang lain, sama halnya dengan pengajaran itu, dengan kebenaran itu menjadi sesuatu yang menempel di dalam kehidupan kita. Satu contoh, kalau kita mengajarkan sesuatu firman kepada orang lain, kalau engkau punya masalah, hendaklah engkau menaruh harap pada Tuhan. Ketika itu kita sampaikan, sama dengan firman itu tinggal di dalam hidup kita, yang juga menjadi bagian di dalam hidup kita. Ketika kita punya masalah, itu juga menjadi satu ingat-ingatan di dalam hidup kita tentang kebenaran firman yang mengingatkan bahwa ketika kita punya masalah, ketika kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi dengan kita membagikan, kalau boleh saya katakan dengan bahasa yang bahasa yang umum, katakan ketika kita men-sharekan, membagikan kepada orang lain tentang kebenaran itu, bahasa komputer. Maka di situ, maka kita akan juga menjadi berkat dalam hidup kita. Sebenarnya nggak perlu kalau kita kata firman Tuhan, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya, itu seorang hamba Tuhan di pagi, ketika dia nyampaikan suatu perkataan kepada orang-orang yang belum percaya, dia nyampaikan perkataan firman, tetapi dia tidak pakai ayat firman. Dia cuma perkatakan itu perkataan firman kepada orang lain. Orang lain akan dengar. Orang lain akan biasanya langsung terima. Oh iya ya. Biasanya orang itu fanatik oleh karena sesuatu hal. Satu contoh, biasanya orang kalau disuruh untuk ikut dalam pesta Natal, kalau disuruh ke gereja yang belum percaya, gak mau. Tapi kalau mengadakan perayaan Natal di rumah, ini yang dikatakan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu yang membuat diri kita kuat. Arti kata perkataan yang kita katakan untuk kita sampaikan kepada orang lain itu dapat meneguhkan, dapat menguatkan di dalam hidup kita, sehingga kita juga kuat, sehingga kita juga diingatkan. Sama seperti saya nyampaikan firman ini, kalau saya jarkoni, ya tahu, saya akan malu. Paling tidak ada satu dorongan di dalam hidup saya, hal firman yang mendorong saya untuk mengerjakan. Amin. Wah, nanti saya malu sama Bapak Didik. Saya ngomong percaya saja sama Tuhan, tetapi saya malah pergi ke dukun. Wah, bagaimana? Ya, tahu? Bagaimana dengan perkataan saya?
paling tidak itu menguatkan dalam hidup Saya. hidup saya. Satu perkataan yang saya perkatakan kepada orang lain. Iya, jadi itu melatih diri di dalam mengulangi dengan pengajaran firman. Sama juga dengan sistem guru dalam mengajar. Nggak tahu, saya pernah mengikuti ada 7 sistem di dalam guru mengajar. Saya mengikuti, yaitu ketika saya mengikuti acara di Pati, ada 7 sistem di dalam guru mengajar. Yaitu yang pertama, guru sebelum mengajar dia harus belajar dulu untuk menyampaikan pelajaran yang disampaikan kepada muridnya, sehingga dia dalam mengajar dia dapat mengajar dengan baik. Itu sistem dalam antara lainnya. Jadi dia belajar dulu, baru dia dapat bagikan. Ya kan? Iya. Dia dapat bagikan. Jadi dari perkataan yang dia katakan itu juga menjadi berkat di dalam kehidupannya. Dari dia belajar itu juga menjadi satu modal. Dia menambah pengetahuan dia yang tadinya sudah mulai hilang. Saya kemarin waktu ada di SMP, guru BPK Eunike itu dia bilang, anak-anak murid yang mengikuti SMA di Sampurna Bogor itu tidak semua anak-anak yang langsung fasih di dalam berbahasa Inggris. Tetapi oleh karena di sana percakapannya pakai bahasa Inggris, nanti dia akan menjadi biasa. Sama seperti saya, dia katakan, saya dulu nggak bisa pakai bahasa Arab, tapi mulai dari muda saya ada di pesantren. Di pesantren itu pakai bahasa Arab. Saya bisa berbahasa Arab. Tapi ketika saya mengajar di SMP ini, bahasa Arab itu udah mulai agak hilang. Kenapa? Karena nggak saya pergunakan. Jadi ketika kita memperkatakan firman kepada orang lain, sama dengan kita mengasah pikiran kita ini untuk kita mengingat kembali akan firman. Sama juga ketika saya belajar mengetik manual yang dulu ada sistem 10 jari, sudah lama nggak dipelajari. Itu bukan hanya pakai 10 jari, udah pakai 2 jari. Karena apa? Sudah nggak dipakai, sering dipakai, nggak sering dipakai. Coba kalau sering dipakai, wah, orang biasanya kalau lihat kalau polisi ya, dia langsung dia baca, tangan ini bisa bekerja. Dia kalau pegawai-pegawai yang ada di bank, dia kalau menulis untuk angka-angka, dia nggak langsung lihat angka 1, angka 6. Dia nggak begitu, dia langsung iya kan? Dia enggak. Karena apa? Dia biasa. Begitu juga kebenaran firman. Untuk kita dapat menjadi kuat, kita mau perkatakan itu perkataan firman yang kita dapat. Jadi ketika kita dapat lebih banyak, kita dapat memperkatakan lebih banyak. Dan di situ sama juga dengan istilah kita mengasah daya ingat kita tentang firman lagi. Tapi kalau kita nuna bubuk kan, ya wis lali. Makanya kadang kalau ditanya khotbah minggu yang lalu apa ya? Roh hidup dalam roh. Lali. Dengan anak-anak sekolah minggu sering. Kadang saya iming-imingi dengan permen. Siapa yang dapat menebak khotbah hari Minggu yang lalu? Waduh. Jadi anak-anak terkadang apalagi Pani pinter, dia pakai tulis-tulis. Iya, ditulis dulu Pak. Dia tulis. Tapi saya juga nggak kalah pinter. Saya bilang jangan dibuka dulu Alkitabnya, udah mati kutu mereka. Misalnya apa ke khotbah minggu yang lalu? Wah, orang roh toh Pak, orang dibuka Alkitabnya katanya. Iya, ya kan? Jadi mengasah daya ingat untuk kita dapat kuat
dan berdiri teguh di dalam kebenaran Firman. Amin. Amin. Yang kedua, kita baca ayat yang ketiga. Bagaimana supaya kita tetap kuat? Ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apa yang katakan? Ikutlah menderita Sebagai prajurit yang baik. untuk kita dapat kuat, kita harus ikut menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Berarti ada prajurit Kristus yang gak baik. Iya tak? Iya. Loh, ini dikatakan, kenapa ini firman gak salah? Kenapa firman Tuhan nggak cuman sebatas dia mengatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Kristus Yesus. Tapi kenapa kok ada firman mengatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik? Kenapa kok ada yang baik? Berarti ada yang nggak baik. Ada yang kurang baik. Ada yang nggak baik. Jadi di dalam hal ini kata firman Tuhan untuk kita kuat, maka kata firman Tuhan kita harus ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Bagaimana seorang prajurit yang baik? Kita baca di dalam ayat yang keempat. Prajurit yang baik itu adalah ayat yang keempat, kita baca 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ada dua hal yang kita mau pelajari sebagai prajurit yang baik, supaya kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam menghadapi hidup. Hal yang pertama, prajurit yang baik itu adalah seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya. Oh, nggak memusingkan dirinya. Maksudnya gimana? Kalau seorang prajurit ketika dia katakan, apalagi kalau sudah bunyi semprit ya, subuh itu, tengah malam itu, dia harus bangun dan dia harus pakai seragam, dia harus berdiri cepat berlari ke tujuan lapangan yang sudah disiapkan. Siap, mandi atau enggak mandi dia udah harus siap. Ya tak? Itu kan prajurit. Kalau ada prajurit yang mengatakan tunggu dulu Pak, aku masih ngantuk, apa yang terjadi? Ya ketinggalan. Jadi seorang prajurit yang baik adalah seorang yang prajurit harus siap di dalam kondisi apapun. Dia tidak memusingkan dirinya dalam soal-soal kehidupannya. Ketika dia lagi sedang sakit, dia harus siap. Amin. Ini disinilah nanti dia rasakan. Tuhan itu bukan melihat rupa, tapi yang dia lihat adalah hati. Bagaimana hatinya kepada Tuhan? Itu yang lahiriah saja seperti tentara. Ketika dia melakukan tugasnya, apa yang dia kerjakan? Dia tidak memusingkan dirinya, nggak musing. Dan memang itu sudah menjadi komitmen dia. Itu udah menjadi janji prajurit. Siap siaga. Ditugaskan di mana saja pun sih. Siap. Ke Irian Jaya, siap. Nggak boleh, oh Pak ngeri sana rambutnya keriting-keriting Pak. Apalagi di Jaya, oh ngeri Pak di sana. Saya nanti lihat ada kuping yang panjang. Kuping panjang ya? Kayak iban, yang meler-meler. Kupingnya bisa sampai segini, membel-membel. Wah, apa? Bikin dulu terus deh. Anting-anting. Apakah siap? Apakah itu seorang prajurit? Terus kudu belang-belangan anting-anting. Prajurit siap. Makanya yang nggak pernah pujian harus siap pujian.
Iya tahu. Kayak aku lu siap terus. Aku siap terus. Saja saja. Nek siap ditolong Tuhan, Pak. Dan dari situ kita rasakan. Maka di situ kita menikmati. Saya nggak tahu. Saudara rasakan saja, saudara jawab sendiri. Pengalaman saya ketika baru pertama sekali untuk mau melayani Tuhan, itu rata-rata di sekolah Alkitab orang mau ngomong di depan ini nggak bisa, dedek. Adalah orang yang bilang kamu harus latihan sambil jalan harus ngoceh. Udah itu ada yang ngajarkan kamu harus ngomong di depan orang banyak, latihan katanya. Udah itu ada yang ngajarkan kamu harus berbicara di depan kaca sendiri, nanti ngomong-ngomong begini ya. Wah, ada banyak cara. Ya toh, melatih diri. Tetapi ternyata ketika kita sudah ada di dalam mimbar ini, di situ sepertinya nggak tahu ada yang muncul. Dan ketika selesai merasakan ada sesuatu hal yang lego. Ini yang saya nikmati. Kenapa? Wah, ini dia. Makanya kata firman Tuhan, jadilah sebagai seorang prajurit yang baik. Bagaimana seorang prajurit yang baik? Di dalam ayat 4a-nya katakan tidak memusingkan dirinya. Aku belum bisa, aku belum kulino. Oh jangan, ayo mari kita siap. Kalau perlu sebelum kita tampil, kita harus berupaya, memberikan yang terbaik. Nika kemarin tanya sama saya diomong dengan guru saya, dia bilang, kamu kok nggak jadi pendeta aja? Iya Pak, nggak jadi pendeta katanya. Oh pendeta itu nggak gampang, gue bilang. Kalau nggak panggilan mundur. Oh nggak gampang. Reno masih enak penginjil. Penginjil blak dia pulang udah. Kalau gimana? Oh ada 5 reno. Ya tahu. Ono sing A, ono sing B, ono sing C, ono sing D. Wah, orang ngadapi si A, si D wes ngomong A. Iya kan? Macam-macam. Itu belum lagi nanti hal yang lain. Ada banyak perkara yang dihadapi. Kalau tidak panggilan, dia akan kuat. Dia akan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Makanya saya pernah ditanya sama Budi Yayu, ayo satu orang saya layani, saya siap. Satu orang, yo memang itu udah kenyataan. Iya toh? Karena apa? Kebutuhan saya bukan dari pribadi yang saya layani, tapi dari Allahku yang hidup. Ada banyak cara Tuhan mencukupkan dalam segala kebutuhanku. Banyak cara. Bisa juga dengan lewat cara jiwa yang saya layani, tapi bisa juga dengan cara yang lain. Kadang tidak menutup kemungkinan, Pak, aku punya berkat ini datang ke sini. Wah, kita tinggal sampai sana. Nggak menutup kemungkinan, tetapi terkadang juga Tuhan izinkan untuk garingan. Atau garingan? Nek biasanya orang Jawa roh ya nek garingan. Nek mertamu ora disujui. Wah, garingan. Jelas. Bu baju putih pun dia ora, ya toh? Nah, itu yang namanya garingan. Ya wes melayani begitu saja. Nah, tapi saya katakan kepada Monica, kalau memang kau dipanggil untuk melayani, tapi kamu nanti harus sekolah dulu. Kasih sama Tuhan yang baik. Jangan untuk Tuhan cuman SMP aja wes ora apa-apa. Oh jangan. Kasih sama Tuhan yang baik. Kalau memang Tuhan panggil untuk pelayanan, nggak salah.
Amin. Amin. Melayani di dalam status pendidikan yang tinggi. Itu namanya memberikan kepada Tuhan yang baik. Tapi bukan arti kata kalau SMP juga nggak memberi yang terbaik, memberi yang terbaik. Tapi penggaliannya, pemberiannya itu sangat berbeda. Menjadi prajurit yang baik, yaitu melakukan tidak memusingkan diri sendiri. Dan yang kedua, ayat yang keempat dikatakan taat kepada Komando. pemimpin. Harus taat. Apa dikatakan di dalam ayat yang keempat? Situ dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi dengan dia taat, itu membuat pribadinya berkenan kepada komandan. Ketika dia belum bisa pimpin pujian dan dia mengerjakan, tetap saja dia kerjakan, di situ membuat pribadinya berkenan kepada komandan, kepada pemimpin kita. Oleh karena itu, kalau saudara tanya kenapa kok ketika orang selesai di dalam melayani, kok rasanya ada plong, ada sukacita? Oh, tanya saja sama Tuhan, karena Dia yang memberi.